Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Akang Irfan akan jelasin ke teman-teman tentang materi formulasi pakan dan beberapa metodenya yang kita akan pelajari pada praktikum kali ini. Teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari 3 jenis metode. Yang pertama ini adalah percent square, yang kedua itu adalah trial dan error, yang ketiga itu adalah aplikasi gabungan dari percent square dan trial dan error. Sebelumnya Kak Irfan ingin menjelaskan ke teman-teman, ingin menjelaskan bahwa cara-cara yang Kak Irfan jelasin di sini, metode-metode yang akan jelaskan ini adalah berdasarkan dari jurnal dan yang ada di YouTube. Jadi ini teman-teman bisa cari sendiri. Mungkin ada beberapa cara atau metode yang berbeda, tapi nanti akan jelasin di akhir praktikum apa perbedaannya. Tapi sebenarnya intinya sama aja sih. Jadi kalau misalnya cara Akang itu dia lebih rinci per setiap komponen bahannya, tapi kalau di praktikum lain persen square-nya itu contohnya dia cuma pengen ngambil totalnya terus kemudian dibagi dengan jumlah bahan yang dipakai. Jadi dia memukul persentase pemakaian sama rata untuk semua bahan. Tapi kalau akar itu lebih rinci pemakaiannya berapa banyaknya. Oke, sebenarnya nggak salah sih cara yang lain itu. Tapi teman-teman bisa membandingkan aja nanti bagaimana lebih enaknya atau lebih praktis dalam menggunakan formulasi pakan. Oke, lanjut. Jadi, untuk materi penelitian kita kali ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu ada 5 jenis bahan golongan pakan yang biasanya umum dipakai dalam formulasi pakan. Nah, contohnya itu ada pakan kasar, ada pakan penguat konsentrat, ada pakan sumber mineral, pakan sumber vitamin, dan golongan pakan tambahan lainnya seperti CMC, atraktan, dan lain-lain. Kemudian, apa sih bedanya percent square dengan trial error? Nah, perbedaannya adalah yang pertama kalau percent square biasanya ini dia itu hanya untuk membandingkan dua jenis bahan pakan, kemudian kita cari berapa persentase perbandingannya tapi dalam satu variabel. Misalnya kita pengen tahu proteinnya 30%, nanti kita ada dua bahan, kemudian kita nanti ada rumusnya ada dikurang-kurangin, kemudian ada di perbandingan. Nah, nanti kita dapatlah persentasenya. Jadi itu dia cuma ngedapetin buat persentasenya doang. Nah, nanti hasil dari percent square adalah kita pengen tahu berapa kilogram bahan pakan yang kita pakai. Jadi kata kuncinya adalah berapa kilogram bahan yang akan kita pakai. Itu percent square. Tapi kalau trial dan error, dia lebih cenderung untuk mengetahui persentase pemakaian pakan sesuai untuk memenuhi proteinnya. Jadi misalnya itulah kalau trial error kita tuh lebih memainkan persentasenya. Kita main coba-coba aja tanpa harus mengetahui dasar-dasar ilmunya atau tanpa seperti tanpa mengkalkulasikan estimasi harganya seperti apa. Itu kalau trial dan error. Oke, nanti baik percent square maupun trial error itu nanti ada kekurangan dan kelebihannya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di situ tulisannya. Oke, kemudian ini ada golongan pakan kasar dan golongan pakan penguat. Ini kenapa akan jelasin cuma dua? Karena ini adalah dua bagian komponen penting. Umumnya kita memakai dua komponen ini, makanya akan jelasin dua komponen ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, perbedaan mendasar antara golongan pakan kasar dan golongan pakan penguat itu terletak pada kandungan seratnya. Kalau misalnya pada pakan kasar, kandungan serat itu lebih tinggi dari 18%. Sedangkan kalau pakan penguat atau konsentrat, kandungan serat kasarnya lebih rendah dari 18%. Kemudian, kalau pakan kasar juga, ini ada beberapa contohnya, ada pakan yang berbentuk hijauan, ada pakan sisa hasil panen, dan lain-lain. Sedangkan untuk pakan penguat atau konsentrat, ini lebih umum lagi kita ketahui, dan sering banget kita pakai di formulasi pakan. Contohnya itu adalah bahan sumber energi BSE, atau nama lainnya adalah protein basal, yaitu bahan pakan yang proteinnya lebih rendah dari 20%. Itu disebut dengan BSE atau protein basal. Kemudian yang kedua adalah golongan bahan sumber protein BSP atau namanya itu adalah protein suplemen, yaitu adalah bahan pakan yang kandungan proteinnya lebih dari 20%. Teman-teman bisa lihat sini contohnya seperti itu. Kemudian ada juga pertimbangan penting sebelum melakukan formulasi pakan. Nah, teman-teman sebelum kita melakukan formulasi pakan atau membuat pakan mandiri, kita harus tahu dulu nih beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kandungan nutrisi bahan pakan harus sesuai dan tinggi. Kemudian yang kedua, harga bahan baku pakan harus seefisien mungkin. Yang ketiga adalah kualitas fisik, kimia, biologi, dan durabilitas bahan baku pakan harus baik. Harus tahan lama bahan pakannya. Nggak boleh cepat busuk. Kemudian keempat adalah mudah didapatkan bahan baku pakannya.
Yang kelima, mudah diolah atau dibentuk atau butirannya halus dan mudah dihaluskan. Kemudian yang keenam adalah bahan baku pakan tidak mengandung senyawa anti nutrisi atau zat beracun lainnya. Ataupun kalau memang mengandung zat anti nutrisi, harus ditreatment terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan senyawa anti nutrisi tersebut. Kemudian ketujuh adalah memanfaatkan kelimpahan bahan baku pakan di daerah sekitar jika memungkinkan. Dan kedelapan adalah menggunakan bahan baku pakan alternatif jika diperlukan. Oke, langsung masuk ke metode pertama. Percent square. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada metode percent square. Ini contoh soalnya di sini. Jadi, teman-teman ingin membuat pakan sebanyak 100 kg dengan kandungan protein sebesar 30%. Nah, nanti bahan-bahannya kita memakai bahan pakan satu. Ini tidak dijelaskan di channel apa nama bahannya, cuma contohnya aja. Misalnya bahan pakan satu, protein kasarnya itu 13%. Bahan pakan 2, protein kasar itu 45,25%. Di mana bahan pakan 1 itu ada merupakan keterangannya merupakan BSE atau protein basal. Sedangkan pakan 2 merupakan golongan BSP atau protein suplemen. Terus, gimana caranya kita mengetahui berapa banyak bahan pakan yang kita gunakan? Nah, makanya itulah fungsi dari percent square adalah untuk mengetahui berapa jumlah bahan pakan yang kita gunakan untuk yang kita formasikan untuk mendapatkan ini 100 kg pakan dengan 30% protein. Caranya pertama adalah ini ada A, B, C, D. Ini cuma ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Nanti akan jelasin satu-satu. Untuk bagian A, itu kita masukkan nilai dari nilai protein kasar bahan 1. Misalnya bahan pakan 1, 13. Terus kemudian bahan pakan 2, 45%. Nah, teman-teman pada tahap ini, teman-teman harus perhatikan bahwa bahan pakan dengan nilai protein terendah, bahan pakan dengan protein terendah harus ditempatkan paling atas atau harus ditempatkan di bagian A. Sedangkan untuk bahan pakan dengan protein tertinggi harus ditempatkan di bagian bawah atau di bagian B. Oke, kemudian kita masukkan di sini ada percent square, tengah-tengah nilai 30 ini adalah nilai protein yang kita ingin pakai. Ini 30 di sini. Oke. Kemudian kita lihat arah alur panahnya. Teman-teman untuk memudahkan kita dalam mengetahui perhitungannya, kita melihat alurnya. Jadi gini cara bacanya. 45,25 dikurang 30 karena arahnya ke sini, dikurang 30, hasilnya ditaruh di atas di C. Di sini. Ini terus kita kurangin dengan ini. Sorry. Nah, kemudian ini yang untuk bagian D itu dari 30 kita lihatnya. 30 dikurang 13, hasilnya ditaruh di D. Jadi ini dikurang ini, hasil segini. Kemudian di sini kita jumlahkan, di bagian total Y itu adalah jumlah total dari perbandingan kita dapatkan tadi sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, aku pengen menjelaskan sedikit nih teman-teman. Pada bagian ini, C dan D, itu syaratnya adalah tidak boleh ada yang minimal. Tidak boleh ada yang hasilnya desimal atau minus. Jadi, pada bagian CD ini, jika ada bagian yang minus, artinya kita ada salah memasukkan angka atau ada kita salah memasukkan jumlah formasi pakannya. Jadi contohnya di sini, misalnya yang paling sering kita temukan adalah ketika bahan 2 protein suplemen ini, misalnya nih lebih rendah nilainya dibandingkan ini. Jumlah protein kita pengen dapatkan misalnya ini anggaplah 20, ini 30. Kalau 20 kurang 30 kan hasil jadi minus 10 kan? Nah itu nggak boleh. Itu artinya protein suplemen ini kita harus tambahkan lagi jumlahnya. Sehingga bisa kita kurangi dengan 30 dan hasil tidak desimal. Atau hasil tidak minus. Seperti itu. Oke, kemudian setelah itu dapatkan nilai C dan nilai D. Nilai C adalah nilai untuk persentase bahan pakan 1 yang kita pakai. Jadi bahan pakan 1 didapatkan dari pengurangan nilai PK. PK itu protein kasar dan nilai PK bahan 2 dikurangi oleh protein yang diinginkan. Dapatlah hasil C. Begitupun juga dengan D. Untuk persentase bahan pakan 1, oke, caranya adalah sama dengan ini nilai C dibagi
dengan total Y. Dapatnya berapa persen? Kemudian ini sama dengan 17 dibagi 32,25. Nah, teman-teman harus lihat ya, ini kenapa langsung jumlahnya persen, karena Akang menulisnya itu dalam bentuk persen. Tapi kalau teman-teman nggak dalam bentuk persen, dalam bentuk misalnya dari awal, kan nanti hasilnya dari koma ya. Misalnya contoh ya, Akang ulang nih. Ini dibagi ini, kan hasilnya koma. Nah, koma ini kan, nah teman-teman tinggal masukin aja nih, persen bagian ini, persen style. Nah, gitu, seperti itu. Kalau pengen lebih rinci lagi, berapa banyak koma di belakangnya, tinggal teman-teman tambahin. Nih. Nah, seperti itu ya. Nanti itu disesuaikan aja teman-teman maunya berapa banyak koma di belakang. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah 2 koma di belakang. Seperti itu, oke. Lalu jumlah, nah inilah tujuan kita menggunakan percent square, yaitu untuk mengetahui jumlah bahan pakan yang akan kita gunakan. Caranya adalah, misalnya jumlah pakan 1 yang kita gunakan sama dengan ini, nilai ini kita kalikan dengan ini, target jumlah hasil pakan yang kita inginkan. Misal 100 kilo. Nah, kita tulis. Maka dapatlah 47,3 kilo. Kemudian ini, terus kemudian kita kalikan dengan ini. Dapat hasilnya segini. Jadi kesimpulannya adalah, ini kita mendapatkan berapa bahan pakan yang kita gunakan. Berapa komponen kita gunakan. Berapa banyak. Nah, itu adalah kita dapat didapatkan dari dengan metode percent square. Di sini kita juga akan menulis kesimpulan, yang akan udah siapin kesimpulan biar lebih mudah. Jadi, oke, di sini kesimpulan pertama adalah untuk mendapatkan pakan sebanyak 100 kg yang mengandung protein sebesar 30%, maka dibutuhkan campuran bahan pakan 1 sebanyak 47,3 kg dan bahan pakan 2 sebanyak 52,7 kg. Kemudian, yang kedua, formulasi pakan ini didasarkan untuk memperoleh kandungan nutrisi protein yang dibutuhkan dan dibuat di luar pencampuran variabel lainnya seperti bahan baku sumber mineral, vitamin, dan tambahan baku lainnya. Jadi, formulasi pakan ini kita tidak memasukkan variabel lain seperti bahan sumber mineral, bahan sumber vitamin, dan bahan sumber tambahan lainnya itu kita tidak masukkan. Nantinya, teman-teman nanti bisa masukkan ini lanjut ke metode trial dan error. Jadi kita coba tahu doang nih, berapa banyak yang kita gunakan. Nanti teman-teman bisa mengurangi atau mensubstitusi kalau pengen memasukkan tambahan ini, variabel ini di bagian trial dan error seperti itu. Oke, selesai. Untuk percent square kita selesai di sini aja.